Gimana? Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Besti, udah lihat belum fashion show di Zebra Cross di Jakarta? Udah denger dong, viral di media sosial. Jadi, fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman dan Dukuh Atas di Jakarta. Malah kemarin kayaknya ada yang sempet video kurang enak gitu sih. Tapi kita ngomongin yang positif aja ya untuk para remaja kreatif Indonesia. Kali ini, Besti akan bahas terkait Citayam Fashion Week, bab 5 dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini masih dalam topik serial Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Nah, bab 5 ini kalau digemakan ke semua remaja kreatif Indonesia, bisa mengakselerasi pemerintah, juga remaja-remaja pelopor Citayam Fashion Week, untuk bisa lebih cepat membangun usahanya bagi mereka. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini, bab 5-nya, mengatur untuk pemberian fasilitas ruang infrastruktur publik ke UMKM. Kita harus doain para remaja kreatif ini bikin Citayam Fashion Week bisa berubah, berevolusi dari hanya fashion show di jalanan, jadi UMKM, bahkan industri fashion style di Indonesia juga di seluruh dunia dong. Kan kita harus kasih apresiasi positif. Nah, balik lagi ya. Jadi, bab 5 Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Bab 5 ini merevisi ada 2 undang-undang. Undang-Undang UMKM sama Undang-Undang tentang jalan. Besti ikutin ya penjelasannya. Jadi kan gini, gara-garanya kan ada anak-anak remaja tuh, Citayam, Depok, Bojonggede, Bogor. Mereka sering kumpul di kawasan Sudirman dan Dukuh Atas Jakarta. Nah, mereka kumpul-kumpul tuh untuk fashion show. Lucu sih, keren remaja-remaja ini, tampilnya modis, outfitnya keren, aksesoris, make up semuanya nyentrik, trendy, modis. Sampai-sampai kegiatan fashion show mereka itu jadi viral dan banyak banget para perancang busana datang, juga sampai pejabat-pejabat pemerintah ke situ. Jadi mereka lihat fashion show di Zebra Cross Jakarta ini ada potensinya. Makanya menteri kita ngenawarin beasiswa sama para pelopor Citayam Fashion Week. Tapi memang sih fashion show di Zebra Cross itu, apalagi kalau lalu lintasnya rame, itu kan membahayakan ya untuk ABG-nya sendiri, juga untuk pengguna jalan lain. Jadi fashion show tadi sukses, tetapi memang harus dibenahi lah supaya ada keselamatan bagi semua orang. Dan sorotan dari media fashion Jepang, Tokyo Fashion, terhadap Citayam Fashion Week itu juga sorotannya positif. Jadi nggak melulu hanya tentang fashion, tapi juga tentang industri mode Indonesia yang bisa melanglang buana di mancanegara. Makanya kegiatan Citayam Fashion Week pantas banget dapat stigma positif untuk para remaja kreatif Indonesia. Jangan diusir, tapi diarahkan, diajarin, dan difasilitasi. Jadi kan gini ya, mereka tuh pinter loh remaja-remaja itu. Saya baca tuh di salah satu interviewnya, ada remaja yang namanya Asep, dia jelasin ke jurnalis, katanya gini, ABG itu perlu masa depan, butuh pengembangan diri, jadi pemerintah harus fasilitasi kegiatan para remaja ini. Karena kalau gagal, kata si Asep nih, ABG yang kreatif itu bisa jadi preman. Nggak mau dong ABG kreatif kita jadi preman, mereka kan harus produktif, harus jadi kebanggaan negara Indonesia. Nah, jadi para remaja itu pinter banget kan? Makanya pemerintah dan pelaku bisnis industri fashion mau dong bantuin Asep, juga Citayam Fashion Week untuk mengembangkan
kreativitas mereka. Nah, Citayam Fashion Week ini dengan street style-nya kita doakan supaya bisa berkembang kegiatan seru-serunya jadi UMKM, terus bertumbuh juga ke industri pakaian dan gaya hidup. Mau kan mereka tuh seperti Harajuku itu yang di Jepang. Jadi kita ngerti nih kita bahwa kalau setiap industri, apalagi kalau dia di bidang fashion dan lifestyle, mereka tuh butuh display space, ruang promosi, ruang pamer. Bentuknya bisa macam-macam, bisa di pertokoan, jadi kayak zaman dulu yang window shopping gitu kan. Atau bisa juga yang ala-ala kreatif kayak Citayam Fashion Week ini. Jadi mereka memperkenalkan produk di ruang fasilitas publik. Nah sekarang kita ngobrol nih, gimana sih Undang-Undang Cipta Kerja ini relevan dengan Citayam Fashion Week? Kita lihat di revisi Undang-Undang UMKM yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur pemerintah akan melakukan pelatihan dan inkubasi kepada UMKM untuk menciptakan atau menumbuhkan usaha baru. Selain itu, pemerintah juga akan bantu UMKM untuk akses ke pembiayaan, baik melalui bantuan hibah pemerintah atau bantuan dana dari CSR perusahaan. Bagus kan? Karena memang kan industri itu butuh dana, butuh akses. Dia juga butuh pelatihan. Makanya kalau peraturannya udah ada, Besti gemakan ke remaja-remaja kreatif Indonesia untuk manfaatkan fasilitas pelatihan, inkubasi, dan akses ke dana yang sudah disediakan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja bagus dong. Ya kan? Isinya nggak melulu yang kontroversi lah. Jadi pelatihan dan inkubasi ini udah bisa diminta oleh remaja-remaja kreatif Indonesia. Contohnya yang pelopor Citayam Fashion Week itu kan ada Abdul Sofi Alain, ada Roy yang katanya ikon dari Citayam Fashion Week, atau Asep sendiri untuk bisa minta ke pemerintah, bukan minta lah, kayak propose gitu, kasih proposal, ini loh bisnis plan saya mau jadi industri, pengusaha industri pakaian, atau saya mau jadi event organizer, penyelenggara fashion show. Minta aja ke pemerintah karena peraturannya udah ada, udah dibuka. Terus kalau misalnya dikasih beasiswa, ya jangan ditolak dong, kan belajar bagus. Nah, selain itu ada juga undang-undang undang-undang Cipta Kerja yang ngerevisi undang-undang tentang jalan. Apa hubungannya nih jalan sama Fashion Week? Pasti ada. Jadi gini, undang-undang Cipta Kerja itu mewajibkan pemerintah untuk membuka ruang promosi bagi UMKM di infrastruktur publik. Paling sedikit, kata Undang-Undang Cipta Kerja, 30% tempat istirahat di jalan tol harus menerima UMKM untuk bisa berpromosi di situ. Oke kan, di jalan tol bisa promosi UMKM. Selain itu, tempat publik yang dikelola oleh Pemda, BUMN, BUMD juga wajib berikan tempat promosi ke UMKM. Jadi paling sedikit infrastruktur publik di terminal, kereta api, bandara udara, pelabuhan juga harus jadi tempat promosi UMKM. Nah, again, peraturannya udah ada. Besti gemakan ke remaja-remaja kreatif Indonesia untuk gunakan infrastruktur publik itu buat tempat fashion show. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bagus kan? Mungkin Citayam Fashion Week, fashion show-nya di dalam komplek stasiun Duku Atas, jangan di Zebra Cross. Jadi kan aman ya kan? Kreativitas mereka juga terpenuhi. Juga siapa tahu promotor Citayam Fashion Week ini dengerin Besti, kan siapa tahu kan? Ide aja nih, kalau misalnya di sepanjang jalan tol itu disediakan 30% untuk UMKM promosi, kan bisa dong Citayam Fashion Week dibuat roadshow. Roadshow semua jalan tol di Indonesia. Di setiap jalan tol ada tuh di provinsi. Kalau di Jakarta kan banyak tuh, dan tempat istirahat itu tuh bagus-bagus loh. Jadi siapa tahu nanti Citayam Fashion Week goes roadshow. Mereka di tempat istirahat jalan tol bikin fashion show. Ada tempatnya khusus. Jadinya para remaja ini bisa bantu pemerintah daerah untuk promosi wisata, bantu juga pelaku industri fashion di daerah itu
untuk memperkenalkan produknya melalui fashion show, kasih feedback, kasih input ke mereka, apa yang disenengin para remaja. Dan yang paling penting, remaja-remaja kreatif tadi bisa dapat pengalaman tentang Nusantara Indonesia. Jadi mereka buka wawasan kreatif tentang industri kreatif, mereka juga bantu pemerintah dan sesama pengusaha untuk promosi wisata, juga produk fashion. Maju terus ya Citayam Fashion Week, hanya stigma positif untuk kamu.